dapat berita nih dari laporan guru piket ya, kalau kamu itu sudah terlambat 4 kali dalam 1 bulan ini loh. Oh, 4 kali banget kan? Iya, 4 kali. Coba bisa kamu ceritakan apa yang menjadi penghambat perjalanan mungkin dari rumah ke sekolah sehingga kamu datang terlambat ke sekolah? Jadi sebenarnya itu gini Miss, kan rumah aku tuh jauhnya Miss dari sini tuh kayak dari ujung ke ujung. Rumah aku tuh ada di Cilenyi, sedangkan kalau ke sini tuh jauh banget Miss jaraknya. Belum lagi kalau misalnya macet kayak di Bandung, di Arjamani. Jadi aku pasti suka kayak kadang telat untuk nyampe sekolah ini Miss. Kira-kira dari sekolah, dari rumah ya ke sekolah itu berapa lama? Sekitar 1 jam, tapi itu tuh kadang tuh kayak ada beberapa kendala gitu loh Miss, kayak kan pagi-pagi banget jadi hektik gitu kan, jadi suka ada aja yang hambat tuh Miss. Oke. Lalu kamu berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6. Jam 6? Oke, ini sekolah masuk jam 6.45. Menurut kamu kalau kamu berangkat jam 6, apakah tepat waktu atau terlambat datang ke sekolah? Terlambat sih Miss, tapi aku udah berusaha banget kok untuk masuk tepat waktu Miss. Aku udah bangun pagi-pagi untuk masuk ke sini tepat waktu. Ya memang terkadang ya kita dalam perjalanan dari rumah ke sekolah mungkin ada perjalanan hambatan, ada kemungkinan kita bisa terlambat datang ke sekolah. Tapi itu kan bukan hal yang kita sengaja. Kalau kamu misalnya berangkat jam 6, sedangkan kamu perjalanan tahu ya 1 jam dari rumah, ya ada kemungkinan bisa terlambat kan ya? Iya sih. Nah, gitu ya. Oke, coba apa yang kita yakini selama ini dalam pembelajaran di kelas? Sesuai kesepakatan kelas kita emang harus banget masuk tepat waktu. Tepat waktu ya. Oke, baik. Lalu kamu menyadari hal itu tidak? Nyadar sih, aku juga kayak kadang kalau misalnya aku masuknya telat tuh aku jadi kayak anak buangan gitu Miss. Jadi kayak anak buangan. Jadi gimana perasaan kamu? Aku sedih banget, aku ngerasa kayak beban kelompok gitu karena pas aku telat tuh aku udah ketinggalan materi Miss. Jadi kayak aku gak guna banget sih di sini. Gitu. Jadi kamu sudah merasakan dampaknya ya. Oke, baik. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Selanjutnya aku pasti bakal masuk tepat waktu Miss. Aku bakal udah pola hidup aku, jam tidur aku bakal berusaha banget untuk bisa sampai di sekolah tepat waktu. Baik, bagus ya. Kita sudah berkomitmen ya. Semoga nanti pertemuan berikutnya bisa hadir lebih tepat waktu ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Halo Asti, selamat siang. Selamat siang Miss. Ya, apa kabar? Baik Miss, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih sudah hadir ya. Asti, ini saya mendengar ya ada laporan dari guru piket nih kalau kamu itu sudah tidak masuk sekolah sebanyak 2 kali. Jadi sudah keterangan. Coba, apakah benar itu? Benar Miss, aku gak masuk sekolah selama 2 kali. Oke, baik. Bisa kamu ceritakan apa yang menyebabkan kamu tidak masuk sekolah tanpa keterangan? Jadi yang menyebabkan aku tidak masuk sekolah tanpa keterangan tuh yang pertama, aku pulang sekolah tuh latihan olahraga, yaitu aku tuh atlet sebenarnya. Terus lagi itu dari pulang sekolah sampai malam hari aku latihan, terus kayak emang merasa capek banget, jadi gak sekolah Miss. Sekolah ya. Oke, memang dalam 1 minggu itu berapa kali latihan? Jadi dalam 1 minggu 4 kali dalam 2 kali pertemuan Miss. Jadi aku tuh emang benar-benar capek. Jadi waktu pas bangun tidur setelah kemarinnya latihan itu udah jam 7:30, ya udah memutuskan untuk tidak sekolah atau bolos. Dan udah gitu orang tua juga emang gak ngebangunin Miss. Jadi orang tua udah pergi kerja ke pasar Miss. Jadi menurut kamu karena sudah tidak ada orang tua gitu ya di rumah ya, lalu udah 7:30 jadi kan nggak masuk nih. Menurut kamu tindakan kamu itu betul nggak? Sebenarnya enggak sih Miss, emang enggak benar. Jadi emang tindakan aku tuh enggak benar karena bolos sekolah Miss. Oke, baik. Pasti kalau kita tidak masuk ya itu memang tidak apa-apa ya. Tapi kalau kita tidak masuk tanpa keterangan, nah itu perlu ada konfirmasi ke sekolah ya. Jadi
bagaimana? Apakah apa yang Asti yakini gitu dalam pembelajaran selama ini? Jadi yang aku yakini selama pembelajaran di kelas, kami yakin kalau di kelas tuh selalu hadir tepat waktu dan tidak bolos Miss. Baik. Lalu apakah Asti menyadari hal itu? Bahwa harus hadir tepat waktu, harus masuk sekolah? Sebenarnya aku sadar sih Miss harus selalu datang ke sekolah, gak boleh bolos, dan aku juga sadar kalau aku merasa kayak kalau di sekolah nih ya Miss ya gak paham materi yang pertama. Terus yang kedua tuh kalau misalnya lagi diskusi sama teman-teman itu kayak aku merasa ih kalian lagi ngomongin apa sih sebenarnya, aku gak ngerti. Udah gitu kayak malu sih Miss, lebih ke malu kayak gak bisa bantuin mereka dalam tugas pembelajaran itu. Berarti Asti sudah merasakan ya dampaknya kalau tidak masuk itu ketinggalan materi. Iya. Iya. Oke. Jadi apa yang akan Asti lakukan selanjutnya? Yang aku lakuin selanjutnya sih semoga aku bisa bangun tepat waktu yang pertama dan tidak bolos lagi ke sekolah sih Miss. Baik. Ya. Asti sudah berkomitmen ya untuk hadir ke sekolah gitu ya. Kalaupun tidak masuk, memberi konfirmasi begitu ya pada guru agar guru sudah tahu ya tidak masuknya Asti karena apa. Ya. Oke, baik, Asti, terima kasih ya sudah hadir. Sampai jumpa lagi di kelas ya. Baik Miss, terima kasih. Selamat siang Miss. Selamat siang. Hai, nama aku Keisa Saira Anzaki dari kelas 11.5. Dan aku Asti Agnes Tewati dari kelas 11.5. Jadi menurut aku, video praktik segitiga restitutasi cukup mengedukasi murid bagaimana cara guru membimbing murid ketika muridnya melakukan pelanggaran, aturan, atau keyakinan kelas. Cara tersebut lebih baik diterapkan daripada dinasihatin dengan cara dimarahin. Betul banget Keisha, kalau aku jadi murid yang melanggar sih dan mendapat penanganan seperti itu, aku bakal senang banget atau merasa terbantu dengan guru-guru yang tidak memarahi muridnya karena sudah melanggar aturan-aturan di sekolah. Dan juga pelanggaran itu kita juga bisa berpikir lebih lanjut dan guru juga tidak memarahi dan kita bisa menjelaskan ke guru kenapa sih kita melakukan hal tersebut gitu loh, Kay. Bener banget Esti. Jadi gitu aja kali ya Esti. Iya, Sekian betul dari banget. kami. Terima kasih. Dadah.